Untuk selanjutnya, tutorialnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Kita pertama ke menu data, terus from text or CSV itu, terus pilih datanya yang udah disediain, yang formatnya not tadi. Datanya mana tadi? From text or CSV itu sebentar, Pak. Nah, itu pilih yang bab 4 underscore. Itu data yang udah disediain. Nah, kita pilihnya fixed width itu sih. Fixed width, ditandain, terus next. Oh, ini. Aduh. Nah, habis itu ini next lagi. Itu dari line-line-nya dirapihin aja untuk nyesuaiin. Yang kiri ini ada ini sih, Pak. Soalnya saya kemarin itu kalau langsung ini dia jadinya nggak rapi. Jadi ada yang dianuin rapiin manual gitu, Pak. Kayak saya nggak pakai ininya, apa, laporan judulnya itu laporan penilaian itu. Jadi pertama di teksnya itu kalau saya manual sih, Pak, saya hapus dulu gitu. Hapus apanya? Yang judul-judulnya ini, jadi saya sisain yang apa langsung isinya aja gitu, Pak. Karena kalau di insert itu rusak jadinya. Gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau apa ya? Kalau jumlah halamannya cuma apa, Pak? Jumlah halamannya cuma ini kan contohnya kan yang jadikan contoh ini kan halamannya cuma sedikit nih. Ini awalnya ini panjang banget sih, bisa ribuan gitu. Kalau harus menghapus ribuan halaman kan nggak mungkin ya. Ini memang dibuat sederhana biar apa komputernya nggak hang sih. Jadi siapa yang presentasi tadi? Muhammad. Saya Pak Hanif, Pak. Hanif ya, iya. Jadi di sini kita berusaha untuk apa ya? Jadi pertama sebenarnya bisa sih menghapus secara manual ya. Jadi sebelum apa? Sebelum diimpor, gimana? Cara menghapusnya gimana? Setelah impor dihapus Saya manual. masuk ke ini note-nya langsung terus ngapus judul-judulnya nih manual, Pak. Jadi di Ya itu insert bisa posisinya udah nggak ada ini. ya itu bisa dilakukan kalau jumlah header dan footernya sedikit. Yeah. Tapi kalau misalnya halamannya 1000 gitu kan nggak mungkin tuh dihapus satu persatu. Bahkan solusi yang disarankan versi dosen koordinator itu dengan memfilter panjangnya digit. Jadi gimana? Gimana gitu, Pak? Ya udah, ini dilanjutin aja, coba ntar lihat jadinya kayak mana. Cuma rusak sih. Coba dulu. Iya. Ini yang dihapus dulu itu ya, Pak? Apa nggak usah? Saya juga nggak tahu ini jadinya kalau dilanjutin kayaknya. Nah, yang ini kan formatnya teks, yang kiri ini. Ya, kiri ini teks. Teks Ya, biar nolnya ada. terus ini Terus itu general teks. teks ya. Ini, nah yang bagian dua kanan ini juga kalau di di number rusak, Pak. Jadi saya pakai teks. Coba turun. Koma-komanya ini. Ini apa sih? Yang ini apa? Coba turun dikit. Sebentar. Naik. Ini headernya apa sih? Unit sama total, unit cost sama total cost. Bentar, turun dulu. Turun dikit. Headernya, sebentar, biar kelihatan headernya. Tanggal nih ya? Sebentar. Coba turun dikit. Ini
Coba ini bentar. Coba lihat hasil kamu yang ini, yang sudah jadi. Coba diklik. Oh ya, kuantitas. Berarti kuantitas ya. Coba ulangi lagi deh. Coba step by step lagi deh. Hari nanti saya pandu. Semoga jadi pertama kan teks ya tadi ya. Ya, ini teks. Di sini Ini teks juga. teks. Terus ini yang kayaknya tadi yang kuantitas ini dia apa? Yang ini aja coba yang nah, ini harus pas. Kayaknya yang tengah ini diklik 2 kali deh. Yang ini yang apa garis ini. Coba turun-turun nih. Kira-kira kepotong nggak datanya di bawah? Atau ini ya, yang 3, coba yang di garis yang 38 itu digeserkan dikit ke 40. Nah, geserkan dikit. Nah, udah. Kemudian bawahnya udah ya, udah coba. Sekarang naik lagi deh. Berarti kan yang pertama teks, kedua teks, ketiga ini general udah benar. Udah terus ini advance coba di ini thousand-nya koma ya. Thousand-nya koma, desimalnya titik. Kayak. Coba oke, finish. Udah beneran ya? Iya. Iya benar. Jadi memang atasnya ini nanti dihapus manual ya, Pak? enggak ada caranya sih. Ini kalau jumlahnya cuma katakanlah 10 halaman, waktu ujian gampang sih mendeletnya. Cuma nanti kalau katakanlah 100 halaman kan nggak mungkin manual. Maka salah satu caranya, nah ini sekalian deh, coba kursornya ke A1 deh, A1. Bisa nggak insert kolom? Belum ya, insert kolomnya belum. Kolom. Tadi insert baris tadi. Ini insert kolom. Nah, udah ya. Nah, kemudian ini aja lah di A3. Coba diklik A3. Sama dengan len, LEN. Ya, kurung buka B3. Sebenarnya step by step-nya ada di slide sih, sebenarnya coba. Udah ya, atas kurung tutup. Enter dulu. Oh, pakai sama dengan ya? Pakai dan ya, coba. Yang lainnya boleh. Tinggal ikuti di slide-nya sih. Coba lihat. Oke, coba klik sampai ke bawah. Sampai paling bawah. Pakai Ctrl Shift panah bawah. Oke, terus bawah.
Tapi sepertinya kurang tepat ini. Lainnya kalau harus menggunakan visa PT kurang tepat. Karena nanti tidak ada yang khas, tidak ada yang khusus terkait dengan data yang akan diolah. Ini deh, coba tadi yang apa lainnya, coba pilih yang B3 aja. Coba ya. Coba di enter Kak Mas ini. Karena muncul angka tuh. Ini yang A3 kok nilainya gitu ya. Mengapa rumusnya masih muncul nih? Harusnya kan muncul. Jadi nggak tahu ya Pak, kenapa ya sama dengan len ini. Yang ini muncul, yang ini nggak mau muncul. Ya aja deh, yang B2 diklik apa di copy ke bawah. Bentar ya. Coba turun ke bawah kita lihat sekilas. Kira-kira nilai yang khas. Coba berarti ini yang nampak. Nah, next. Coba naik ke atas. Kontrol home ya. Ini yang A10 mengapa 9 ya? Coba. Nilainya nggak 9. B11. Nggak tahu mengapa muncul 9. Oh, ini salah nih. Ulang lagi. Gimana Pak? Ini rumusnya karena ngambil di bawahnya nih. Salah. Coba ulangi yang B2. B2, ini B2 nih. Sebentar. Yang A2. A2. A2 ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini kan jadi B3 diubah menjadi B2. B2. Ya, udah kan semua ya. Udah tinggal ini, tinggal coba di A kursor di A1, kemudian di A1 terus apa ya? Sebentar. Di home ya, coba di ini di menu home itu ada sort ya. Sebentar. Di sini di mana ya? Oh nih, sort and filter ini. Klik, dipilih yang filter ya. Filter. Klik. Filternya diklik ya. Oh, sudah, terus itu dipilih yang 9. Lainnya di uncheck, cuma 9 yang blanknya juga ini. Terus oke. Nah ini udah, sekarang ini. Data yang mau kita olah sudah muncul semua nih. Jadi caranya seperti itu ya, caranya. Coba ke bawah, di scanning ke bawah kira-kira ada masalah atau enggak. Baik teman-teman, saya kira gitu ya caranya. Jadi untuk yang diolah ini datanya bisa dipilih dengan menggunakan lem tadi. Kalau saya biasanya data yang ada ini, coba yang dari A11 sampai ke bawah, klik, terus Kontrol, Shift kanan,
Kanan, ke bawah, panah bawah. Jadi terus langsung saya copy, saya taruh di sheet yang lainnya. Di copy ya. Coba buka sheet yang lainnya yang baru. Nah, terus dipaste di sini. Ini yang A dihapuskan saja nih, yang A-nya ini. Yang apa? Yang kolom A dihapus saja. Ya udah selesai sih. Jadi datanya sudah siap untuk diolah, untuk dilakukan analisis data. Baik, saya kira cukup ya untuk yang ini. Untuk hal yang sama nanti akan diulangi juga oleh yang berikutnya ya, nanti yang lebih. Silakan dilanjutkan untuk ini, untuk yang latihan soal berikutnya. Oke, jadi selanjutnya itu ada tugas tambahan yang poin 6A. Nah, di sini perintahnya kita itu untuk mengimpor data dan membuat tabelnya tampak seperti yang di soal, itu seperti yang di Excel tadi. Cuma tabelnya berwarna biru, nanti kita olah. Nah, untuk apakah castingnya terlihat? Sudah kelihatan. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini. Nah, untuk step-stepnya sendiri, untuk hilang. Jadi sama seperti import data sebelumnya, kita data, get data, terus ke legacy wizard, kemudian from text, kita import datanya. Ini di sini kan ada delimited dan fixed width. Jadi nanti Excel itu emang sudah otomatis kayak menganalisis dari datanya, dia itu delimited atau fixed width. Tadi kan di sini dia cuma minta import data, kita maksudnya nggak minta pakai metode delimited atau fixed width. Nah, tapi dari Excel-nya sendiri itu sebenarnya sudah bisa menganalisis gitu dari sumber data yang kita punya, yaitu pakai delimited atau fixed width. Nah, di sini untuk yang poin 6A itu kita pakai delimited. Terus bisa next aja langsung. Headernya ini yang pemesan, yang ID pemesanan, tanggal pesanan, nama produk dan sebagainya. Kemudian ininya diatur juga seperti tadi di awal yang delimited. Untuk yang tanggal kita ganti ke date. Ini ada yang kolom tanggal itu ada dua, ada tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman. Nah, perlu diperhatikan juga untuk format ininya, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kalau yang awal itu kan tadi kita itu ini tanggal, bulan, dari tahun. Nah, sedangkan untuk yang di bagian pengiriman, untuk yang di pengiriman ini bulan dulu, baru tanggal, dan kemudian tahun. Jadi kita ubah ke Monday. Oke, finish. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus kemudian kita atur dulu untuk yang tanggal pesanannya di bagian
kita ganti jadi format tanggal. Terus untuk yang perlu di sini juga itu yang sedikit agak tricky itu di bagian di penjualan. Di kolom penjualan itu kan dari sumber datanya itu sudah langsung ada rupiah. Nah, tapi dia itu berupa teks, dan kalau misalkan kita cuma langsung dari general ke number itu nggak bisa gitu, karena dia tuh ada teksnya yang rupiahnya itu. Jadi kalau ini tuh perlu dipisah dulu antara yang teks dan numbernya. Rumusnya itu rumusnya sama dengan right. Maksudnya ini nanti kita akan menghilangkan 4 karakter pertama di kolom ini yang RP, titik, sama spasinya. Nah, ini rumusnya. Ini pengen itu kolom ini yang mau sumber datanya. Kemudian 4 ini maksudnya kita akan menghilangkan 4 karakter pertama di kolom itu. Terus nanti ini bisa langsung diuji aja. Seperti itu. Terus sisanya tinggal di ini aja sih, disesuaikan urutan kolomnya sama yang di soal. Kalau di hasil importnya itu tadi kan yang pertama ada izin pemesanan, tanggal pemesanan, nama pelanggan, kabupaten, kota, bla bla bla. Ini sepertinya di layar freeze ya nih, nggak? Ini nggak ada reaksi. Teman saya freeze ya. Oh, udah muncul ya. Oke, terus. Ya, Pak. Oke, ada kelihatan sih. Ya, nanti ini tinggal di ini sih diatur kolom-kolomnya. Iya. Mungkin yang itu gampang ya. Kita ini langsung fokus ke itu yang sebelah kanan coba. Yang rumus tadi Pak atau yang mana? Yang ini, yang tadi gimana tadi? Yang ini, yang untuk menghilangkan rupiah gimana caranya tadi? Oh. Tadi nggak dipraktekkan ya? Kalau yang ini saya mengerjakannya bikin kolom baru sih, bikin kolom baru, menghilangkan rupiahnya. Coba kanan, ke kanan. Karena kan yang rupiah tadi kan harus muncul ya, jadi ya harus muncul di hasil. Ini teman saya kok freeze ya nih, belum pindah ke yang ada rupiahnya. Sebentar lah. Sepertinya koneksinya ini Pak kurang baik. Ini bagaimana yang penjualan ini ya? Yang penjualan ini rupiahnya hilang. Nah, gimana? Ini muncul ya? Di ya. Udah right, R2 benar, terus titik koma, pakai len. Ya. Nah, udah ya, udah. Udah langsung ke bawah ya. Cuma ini masih bentuknya teks ini. Ini kan bentuknya masih teks. Kemudian kita ke ini Pak. Nah, apa coba?
Oke, di text to column. Terus ini di next dulu sampai yang ini di advance. Oh udah benar, decimal separatornya, koma sama thousand separatornya, terus oke, terus lupa, maaf Pak, lupa. Copy dulu teman-teman. Coba pakai cara ini coba. Coba di T2. Oh, T2. Di T2 coba. Diklik T2-nya. Ini nyoba sih. Nah, sebelum write yang di rumus ya, pakai value coba. Value ya kurung buka. Apa enter? Oh, ya. Ya Pak, terima kasih. Ini nanti diteruskan terus tinggal ngaturinnya. Nah, satu lagi yang krusial ini, yang tanggal tadi masih belum benar ya, yang tanggal pengiriman. Oh iya Pak. Ini permasalahan ini karena settingan laptopnya pakai bahasa Inggris. Apa ya? Iya bahasa Inggris, sehingga tidak mengenal istilah pakai bahasa Indonesia singkatan. Kayak Oktober ini kan K ya. Kalau OCT di waktu impor sudah benar. Ini karena coba kita lihat ini yang salah, ini karena settingan laptop kita menggunakan bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris, sementara di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini solusinya harus mengubah setting laptopnya sih. Sebenarnya agak advance ya untuk mengubahnya. Tapi coba waktunya tinggal berapa ya? Sebentar. Saya kira ini ya, nanti untuk mengubah setting menjadi bahasa Indonesia, nanti saya bikinkan slide kecil, nanti bisa dicontoh untuk menghemat waktu. Mungkin untuk selanjutnya deh, untuk yang data WP ya sekarang ya. Ini kan tinggal mengatur sesuai ini kan, sesuai dengan di soal, pindah kolom. Yang tersisa tinggal tadi ya, tanggal pengirimannya. Itu terjadi karena setting di laptop kita menggunakan versi bahasa Inggris, sementara data yang kita import menggunakan versi bahasa Indonesia, sehingga tidak dikenali. Nah, solusinya adalah laptop kita harus, sebenarnya ada solusinya Pak, banyak sih. Banyak dan bertahap, tapi itu terlalu lama, terlalu jelimet, sehingga sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mengubah setting laptop kita. Nah, untuk mengubah bagaimana settingnya, tapi mungkin bisa kita coba deh, bisa nggak ya? Di Windows yang bawah ya, coba Windows bawah, itu klik date time. Susah ya, ini harus ini sih. Tapi ini terlalu advance, ini sudah ini levelnya administrator TI sih yang saya. Jadi mengubah settingnya menjadi versi bahasa Indonesia. Versi Indonesia ini kan laptop kita ini kan menggunakan versi bahasa Inggris. Sementara untuk yang ini cukup ya. Nanti saya kasihkan slide-nya step by step bagaimana kita mengubah dari setting bahasa Inggris menjadi setting bahasa Indonesia. Sehingga waktu kita import data dalam bentuk bahasa Indonesia itu bisa dikenali. Sebenarnya caranya tinggal yang sebelah kiri itu ada search, itu kan ada type here to search, itu tinggal dicari time date -2 CPL kalau salah, nanti terus muncul bagaimana kita mengubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia.
Sekarang ini aja lanjut ke yang berikutnya ya, yang data WP bisa diterangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengimpor data yang data WP. Tapi itu Pak, saya pakai yang cara Excel baru Pak. Nggak apa, nggak boleh. Nggak apa. Yang pertama kita memilih data, menu data. Gimana? Hang atau gimana? Suara terhenti ini. Apa ada yang klik data ya? Biar ini ikut yang presentasi. Bosnya lagi error Pak. Maaf Pak, tunggu sebentar. Oke, oke. Pertama pilih data, terus pilih from text atau CSV. Selanjutnya pilih data yang mau kita import. Nanti akan muncul tampilan Power Queries-nya. Seperti itu, tapi NPWP-nya masih berupa whole number. Di soal diharuskan untuk awal NPWP-nya itu harus 0, jadi kita transform data dulu. Ya, untuk mengubah type-nya, klik kanan di kolom NPWP, klik kanan di kolom tulisan itu, terus change type, jadi diubah jadi ke teks. Replace current. Selanjutnya di close and load yang di kiri atas. Selanjutnya di soal diminta untuk melakukan pengujian jumlah digit NPWP dengan membuat kolom baru dengan nama jumlah digit.
Nah, di jumlah digit ini saya memakai rumus len untuk menghitung digit dari NPWP. Sudah mengetahui jumlah digit dari NPWP, diminta untuk membuat simpulan uji untuk membuat keterangan apakah jumlah digit tersebut sesuai 15 atau tidak dengan fungsi if pilih NPWP-nya sama dengan 5, titik koma, terus kutip atas, kalau true-nya dia sesuai, kalau false-nya tidak sesuai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk presentasi ini. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan versi yang lama, paling perbedaannya tadi pada waktu impor NPWP ya. Nanti kita impor, kita untuk bentuk kolomnya menjadi teks. Nanti otomatis angka nolnya otomatis akan tetap muncul seperti data awal. Oke, silakan selanjutnya yang ini. Yang ini kode KPP ya. Selanjutnya ada dari kode KPP, ini sebenarnya sama kayak Mahdar tadi Pak, pakai cara yang lebih baru Excel-nya. Pertama ke data, ke from text or CSV, terus habis itu dipilih filenya, terus diimpor, terus sebentar ya Pak. Lalu pilih transform data di bagian bawah. Nah, di bagian kolom kode KPP itu kita klik kanan, kita ganti change type, pilih yang teks. Lalu replace current, lalu close and load. Selesai. Begitu, Pak. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 atas presentasinya. Mungkin kalau catatan terhadap terhadap kegiatan impor ini pada waktu ujian, ini yang pertama, ini kalau lihat pertama ya, terkait lihat dari performance laptop ini, mungkin perlu dipertimbangkan ya. Ini tadi kan saya kurang tahu mengapa ini terasa lambat ya, saya kurang tahu sih apakah karena pasnya menggunakan Excel versi lama atau seperti apa. Tadi kan ini ya nanti perlu dipertimbangkan kembali ya, apakah ini memadai kalau nanti pada waktu ujian tengah semester yang memerlukan semacam kecepatan untuk mengerjakan. Nah, kemudian kalau terkait impor ini biasanya yang salah, biasanya data berupa angka yang di depannya ada angka 0. Nah, pada waktu diimpor lupa mengubah menjadi teks sehingga waktu impor datanya salah. Nah, kesalahan berikutnya biasanya terkait dengan angka ya, dengan angka terkait dengan setting titik koma itu biasanya ya mengalami kendala biasanya. Biasanya kalau buru-buru tidak sempat mengubah terkait setting ya, setting untuk angkanya yang terkait titik sama koma, biasanya nanti kadang-kadang muncul kesalahan. Tapi kalau menggunakan versi yang terbaru ini biasanya otomatis sudah mengenali sih kalau yang versi yang 2019 ini. Pak. Baik, saya kira cukup ya. Gimana? Ada pertanyaan? Saya Pak, izin. Ya, silakan. Kan saya nyobain yang impor 3 data yang pertama itu Pak, 3 latihan yang pertama. Itu tapi pas diimpor terus advance diganti titik koma, pas finish kok tetap nggak keganti, itu gimana ya Pak? Mungkin itu sepertinya kasus semacam ini pernah terjadi deh. Saya kurang tahu apa itu bugnya, atau ini bisa nggak bisa sharing langsung aja. Apakah itu karena bug dari Excel-nya tidak update, tidak di-patch, atau memang
ini mungkin bisa dicoba deh, nanti kita lihat kalau nih kalau mau sharing. Tapi Excel saya masih emang versi lama banget sih Pak, 2007 Pak. Bapak. Ya kemungkinan, saya kurang tahu sih. Kemungkinan itu sih kemungkinan. Boleh Maka dicoba. solusinya harus pakai, ada solusi lain sih, itu agak ribet ya. Sebenarnya disarankan minimal sih 2013 sih Excelnya. 13 ya Pak. Ini mau dites aja atau gimana Pak? Cuma karena udah versi 2007, ya mungkin karena versi 2007 itu karena Iya. beberapa fitur tidak ini ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Atau mungkin karena ini setting laptopnya kadang ini, kita kan harus ini ikut apa ya, titik koma. Tapi coba dulu deh, ada waktu nggak ya? Sebentar saya cek dulu, takutnya nanti waktu yang lainnya kurang waktunya. Boleh deh dicoba 5 menit ya, 5 menit kita lihat bersama-sama. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Nah, ini kan udah saya ganti ya Pak. Iya, iya. Sebentar. Itu angka ya udah harusnya benar sih. Udah tapi kan Pak? Ya, coba saya finish ya Pak. Ya, finish. Gini Pak, dia tetap pakainya koma. Oh, nggak masalah. Tapi kan angka ini. Ini karena setting apa? Setting laptopnya. Oh, Tapi gitu Pak. Tapi ini kan ada angka ini, nggak masalah. Oh, berarti nggak apa-apa ya Pak. Kalau Nggak misalnya apa-apa, nanti ujian kan kalau dicontoh kan pakainya titik Pak hasil impornya. Ini karena menggunakan setting Eropa ya nih ya, laptopnya ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi ini sudah berupa angka ini kan. Coba dijumlahkan misalkan. Coba Bisa, F2 Pak. sama dengan D3 sama dengan bukan F2. Kenapa Pak? D2 plus D2 plus E2. Ada Pak. Oke, ya. Nggak masalah sih, nggak masalah. Ini karena setting laptopnya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini sedikit pengantar teori. Dan nanti beberapa hal saya coba untuk dihubungkan dengan praktek yang pernah saya lakukan terkait data cleansing dan data validation. Nah, ini untuk teorinya, ini agak beda dari versi standar dosen koordinator. Ini saya mencoba mencari referensi lain, dan saya menggunakan kata-kata saya sendiri yang menurut saya ini lebih mudah untuk dipahami. Apa sih bedanya data cleansing dan data validation? Nah, dari berbagai literatur ya, saya akhirnya menyimpulkan data cleansing itu proses mendeteksi adanya keanehan, data anomali, kemudian melakukan koreksi terhadap datanya. Itu data cleansing. Sementara untuk data validation, ini ada dua fungsi juga, tetapi mencegah dan mendeteksi. Jadi data cleansing maupun data validation ini ada kesamaan melakukan deteksi adanya anomali data. Nah, untuk data validation ini
di Excel itu ada fungsi yang bisa melakukan data validation. Pertama, untuk mencegah masuknya data yang salah. Ini kita menggunakan menu data, kemudian ada submenu data validation. Nah, untuk yang data dan data validation ini nanti, sebentar, ini apakah menjadi, ya kemudian menjadi ini latihan hari ini nanti. Nanti kita lihat deh, kita lihat. Jadi yang pertama untuk data dan data validation ini fungsinya adalah untuk mencegah masuknya data yang salah. Misalnya harusnya berisi angka, tidak boleh diisi dengan teks. Itu di Excel ada ini, ada fiturnya, ada fungsinya. Nah, kemudian ada juga fitur atau fungsi di Excel yang mempunyai fungsi untuk mendeteksi adanya data yang salah. Ini ada beberapa rumus, ada is-tag, is-number, is-na, is-er, is-blank. Apa artinya dari fungsi-fungsi ini? Ini sesuai dengan namanya ya. Ini pertanyaan, kalau is-tag, apakah selnya berisi teks? Kalau iya, jawabannya right, kalau salah false. Sama is-number artinya, apakah data di sel itu number, angka, atau tidak. Kalau is-na, apakah di sel tersebut itu mengandung kesalahan NA, tanda cross, kemudian NA. Gitu ya. Kalau mengandung kode itu atau huruf itu, yang NA tadi, maka nanti jawabannya right, kalau ternyata bukan, jawabannya false. Nah, kemudian kalau is-er, ini mirip sama is-na, cuma bedanya kalau is-er ini kesalahannya tidak hanya is-na, tetapi juga beberapa kesalahan-kesalahan yang lain. Pokoknya segala kesalahan perhitungan yang ada di Excel itu bisa dilihat, dideteksi dengan menggunakan is-er. Kalau is-blank ini maksudnya adalah apakah sel-nya ada isinya atau tidak. Apakah sel tidak ada isinya. Kalau kosong right, kalau ada isinya berarti false. Ini termasuk nanti yang pada waktu ujian biasanya keluar ya, kita ditanya berapa kolom yang tidak terisi data. Jadi ada pertanyaannya. Kemudian ada juga salah satu cara lain untuk mendeteksi kesalahan. Ada count, konta, dan count blank. Kalau count ini untuk menghitung sel yang ada angkanya. Kemudian kalau konta itu yang tidak ada angkanya, yang berupa teks. Count blank kita menghitung sel yang kosong, yang blank. Nah, bedanya is blank sama count blank, kalau is blank itu hanya pertanyaan apakah kosong atau tidak. Sementara kalau count blank ini berisi berapa jumlah sel yang kosong. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh umum waktu kita melakukan data validasi atau validasi data. Pertama, kita menguji validitas data apakah sesuai dengan tipe data pada masing-masing kolom atau field. Apakah teks, apakah teks, apakah angka, apakah tanggal. Nah, ini di sini fungsi atau contoh uji validitas. Ini yang satu ini dari dosen koordinator ya. Saya memberikan tambahan selain tipe data juga terkait jumlah digit. Misalnya NIP lama kalau kita menggunakan NIP ASN atau NIP PNS, kalau dia menggunakan menggunakan NIP lama maka digitnya jumlahnya 9. Ini kebetulan NIP saya nih. 1 2 3 4 ada 9 digitnya. Kemudian kalau NIP baru digitnya harus 18. Ini pengalaman kita ini pernah kejadian waktu kita melakukan mendampingi Direktorat Jenderal Perbendaharaan waktu diperiksa laporan keuangan, memang ada beberapa keanehan-keanehan. Akhirnya memang ketemu beberapa file yang mengalami kesalahan-kesalahan semacam ini. Nah, kesalahan semacam ini biasanya memang ada kesalahan pada waktu menarik data. Atau kesalahan memang dari programnya sendiri, aplikasinya memang perhitungannya tidak pas.
atau dia bisa menerima data yang tidak valid. Misalnya untuk NIP baru kan 18 digit. Misalnya kita melakukan entry cuma 17 digit, itu bisa diterima oleh sistem. Harusnya kalau jumlahnya 17 itu harusnya ditolak. Nah, ada juga waktu mengecek validitas data itu terkait dengan pola datanya. Jadi misalnya contohnya misalnya AA 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang depan ini mungkin kode tertentu ya, mungkin kode kode ruangan, kemudian berikutnya ini mungkin kode yang khas untuk barang tersebut. Nah, dalam praktek untuk mengetahui kira-kira data yang valid yang kita audit, biasanya auditor harus memperoleh apa yang disebut dengan kamus data atau data dictionary, dan di beberapa literatur kadang namanya metadata. Jadi di sini di kamus data atau data dictionary, di sana menjelaskan setiap field itu berisi tipenya apa, kemudian panjangnya berapa, dan polanya semacam apa, dan beberapa keterangan-keterangan lainnya. Misalnya apakah ada nilai minimal, nilai maksimal, data yang valid, itu semua ada di kamus data. Nah, ini yang pertama ya, ini contoh umum ya, misalnya kita melakukan kegiatan audit, biasanya inilah hal-hal yang kita lakukan pertama kali. Pertama terkait validitas data, kemudian yang kedua terhadap kelengkapan isi tabel. Nah, misalnya waktu kita mengisi data, harusnya seluruh field itu kita isi, tidak ada yang kosong. Jika ada yang kosong, berarti pasti ada kesalahan pada waktu penginputan. Nah, di Excel sendiri ada fungsi semacam ini untuk menghitung berapa jumlah field yang kosong dengan menggunakan rumus count blank. Nah, berikutnya yang biasa kita gunakan untuk uji validitas adalah untuk menguji adanya data duplikasi. Nah, di Excel ini ada dua cara yang paling populer. Pertama dengan conditional formatting dan fungsi COUNTIF. Nah, ini adalah pembagian validasi input ya menurut James Hall. Dia membagi menjadi 3 kelompok utama, field interrogation, record, sama file. Kalau kita lihat contoh-contohnya di sini, kalau field interrogation ini artinya batasan inputnya memang terkait langsung dengan field tersebut. Sementara kalau record interrogation ini terkait dengan field yang lainnya, baik yang dia dalam satu record maupun field sebelumnya. Nah, kemudian kalau file interrogation ini terkait dengan filenya sendiri, file yang akan kita olah. Ini penjelasan rincinya, misalnya cek digit, ini menguji kesalahan posisi angka pada suatu nilai tertentu. Kemudian ada missing data, kemudian apakah data itu numerik atau teks, kemudian limit, menguji data yang melampaui nilai batas tertentu. Misalnya ada nilai ujian, tiba-tiba ada nilai 125, itu kan pasti tidak benar. Kemudian range check, menguji apakah nilainya berada pada range yang telah ditetapkan. Kemudian ada validity check, menguji apakah data sesuai yang terekam, menguji apakah data yang terekam sesuai dengan nilai referensi yang sudah ditetapkan. Nah, untuk yang nomor 6 ini nanti akan kita praktekkan. Karena di Excel ada fungsi terkait dengan validity check ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, yang pertama tadi field interrogation, yang kedua adalah record interrogation. Ini pertama reasonableness check. Ini contohnya misalnya data ini terkait dengan kelulusan SD, SMP, dan SMA. Itu harusnya berurutan, berarti SD dulu, SMP, dan SMA. Kalau ternyata tidak semacam itu, biasanya ada reminder data yang kita masukkan salah. Kemudian sign check. Untuk data tertentu, ini katakanlah
datanya tidak bisa direkam kalau nilainya minus. Sementara kalau sequence check ini untuk menguji urutan rekodnya, apakah berurutan atau tidak. Untuk yang terakhir ini kita pernah menemukan, tapi ternyata yang kita temukan itu bukan karena kesalahan, tapi karena memang bug dari softwarenya. Pada waktu saya melakukan audit impor ya seingat saya di Soekarno-Hatta, kita melihat nomor urut dari PIB, pemberitahuan impor barang. Itu ternyata beberapa ada yang loncat, dan itu sudah ditanyakan kepada vendornya sendiri, pada Oracle, memang itu memang kesalahan atau bug dari aplikasinya. Jadi memang beberapa hal, kadang-kadang bukan karena kesalahan ya, tetapi memang kesalahan manusia, tapi memang karena softwarenya sendiri yang ada bug-nya. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan file interrogation. Pertama, internal dan external label check, kemudian version check. Ini kalau secara teori, internal dan external label check ini menguji apakah file yang sedang diproses adalah yang sebenarnya diminta oleh program. Jadi kita ingin tahu apakah, misalnya seorang auditor ya, kita dikasih data. Nah, kita cek apakah file yang kita terima itu memang file-file yang benar-benar secara live ini diakses oleh program aplikasi yang kita audit. Nah, bagaimana cara melihatnya? Biasanya dengan cara, ini contohnya ya, contohnya misalnya yang sering dilakukan di Kementerian Keuangan, itu secara rutin di Kementerian Keuangan, di data center Kementerian Keuangan itu dilakukan backup data secara inkremental. Inkremental itu artinya selisihnya. Misalnya data sampai dengan tanggal tertentu, katakanlah 100, kemudian seminggu terakhir tambah 2. Ya, angka 2 itu adalah inkrementalnya. Itu di Pusintek, di data center Kementerian Keuangan biasanya dilakukan penyimpanan. Nah, di sana setelah disimpan ada filenya. Biasanya kalau diklik kanan filenya, nanti di properties itu ada informasinya. Nah, itu disebut dengan internal label. Sementara kalau eksternal label, biasanya kalau menurut saya ini terkait dengan namanya, nama filenya. Biasanya ada tanggalnya, ada nama yang unik tertentu. Nah, berikutnya ada version check untuk menguji apakah versi file yang sedang diproses adalah yang benar. Ini misalnya kita ingin melihat versi terakhir dari file backup. Ini bisa kita lihat dari nama filenya juga. Ini versi terakhir atau tidak. Ini bisa diketahui dari misalnya penamaan dari filenya sendiri. Biasanya kalau file backup nanti ada tanggal berapa dan jam berapa file itu dilakukan backup. Ini sekedar teori ya, contoh-contoh untuk uji validitas yang menurut James Hall ini dikategorikan menjadi 3 kelompok besar. Nah, tadi kita sudah diskusi terkait dengan data validation. Tadi teorinya ya, nanti saya cek lagi ya untuk tugas individual, apakah berupa data cleansing atau data validation, saya agak lupa. Tadi kita diskusi terkait data validation, itu fungsinya adalah untuk mencegah dan mendeteksi, mencegah kesalahan data dan mendeteksi adanya kesalahan data. Sementara kalau data cleansing, ini secara teori seperti yang telah saya sampaikan di depan, itu mendeteksi dan melakukan pembetulan data. Nah, untuk praktiknya semacam apa? Ini sudah ada videonya, nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, waktu data cleansing, dia menggunakan beberapa rumus. Ada EFNA ya, EFNA, atau ini ada penjelasan tambahan ya. EFNA terkait dengan error handling. Jadi misalnya ada kesalahan NA tadi. Bagaimana bisa menjelaskan sebenarnya NA di sini, ini artinya apa sih? Apakah data tidak ada, apakah data tidak valid, dan sebagainya, itu bisa dikasih keterangan semacam itu. Dan nanti pada waktu praktek berikutnya ya, fungsi EFNA ini nanti akan sangat sering kita lakukan. Jadi misalnya kita melakukan pengujian
ternyata beberapa hasil pengujian nanti hasilnya NA. Nah, kalau NA saja biasanya kita orang lain biasanya bertanya-tanya, ini NA maksudnya apa? Nah, nanti bisa dijelaskan dengan error handling ini dengan fungsi fna. Nah, fungsi fna ini sebenarnya bisa juga diakomodasi dengan ferror. Ferror ini fungsinya hampir sama dengan perbandingan antara isna dan isr tadi ya. Kalau ifna ini nilai kesalahan berupa NA, kalau ferror berarti terhadap nilai kesalahan semuanya. Kan selain NA ada juga beberapa kesalahan-kesalahan hitungan di Excel dengan simbol tertentu. fna kemudian menggunakan VLOOKUP, kemudian menggunakan beberapa rumus yang lain, ada trim. Trim ini fungsinya adalah untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan. Kemudian left, right, ini tadi sudah dipraktekkan ya oleh kelompok 2 tadi. Nah, di luar terkait dengan rumusnya, penjelasan pendahuluan terhadap video nanti yang akan kita dengarkan bersama dan kita diskusikan. Pertama, 80% waktu untuk pengolahan data berupa data cleansing. Ini menurut yang membuat dari video ini. Ini video ini dibuat oleh salah satu dosen STAN, Pak Arifudin ya. Arifudin Nurul Huda. Ya, angka 80% ini sebenarnya ya tergantung dari tingkat kekotoran dari data yang akan kita olah. Apakah memang benar-benar 80% atau angka yang lain. Kalau datanya, misalnya pengendalian aplikasi sudah bagus, itu biasanya waktu untuk data cleansing mungkin sangat minimal. Adanya kesalahan di data, ini biasanya penyebab utamanya adalah adanya kelemahan pengendalian input. Nah, kalau untuk versi yang James Hall tadi, ini bisa dicegah dengan validity check. Nah, kemudian di video ini ada juga istilah namanya GIGO, garbage in, garbage out. Artinya kalau input data kita salah dan tidak dibenarkan, meskipun rumus pengolahannya benar, nanti outputnya akan juga salah. Sehingga input ini harus dilakukan data cleansing agar outputnya nanti bisa benar. Ini link dari YouTube-nya yang bisa diakses, kemudian file Excel-nya nanti bisa dipraktikkan sendiri di Bitly kok bisa cleansing. Nah, bagaimana videonya? Ini harapannya suaranya bisa terdengar ya. Hai Excel Mania, kita bakal minta info apakah suaranya bisa didengar tadi? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ini sebagai gambaran ya, bagaimana data cleansing itu berjalan. Dalam prakteknya, metode untuk pembersihan itu sangat banyak, tidak harus macam ini ya. Biasanya rumus yang digunakan memang tadi ya, untuk seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ada trim, ada left, ada right, ada ya mirip-mirip semacam itu, tetapi tidak semua bisa diselesaikan dengan cara seperti yang ada di video ini. Karena memang tingkat dan jenis data yang salah berbeda-beda. bahas nih, di Excel kok bisa sebuah channel yang membahas beberapa trik di Excel yang oleh sebagian besar orang mungkin dianggap nggak bisa nih Excel ngelakuin, tapi ternyata Excel bisa. Trik yang akan kita bahas di sini adalah terkait topik data cleansing. Sebegitu pentingnya data cleansing sehingga banyak praktisi data yang bilang bahwa data cleansing itu peranannya proses untuk menyelesaikannya butuh waktu sampai 80% dari total pengolahan data. Kenapa sih data cleansing penting? Karena ada istilah garbage in, garbage out. Pada saat data yang kita olah itu sampah, maka keluarnya pun akan sampah. Contoh ya, ini ada data list barang yang karena pengendalian aplikasi dari suatu perusahaan ini masih jelek, list barang ini masih bisa diinput manual oleh pegawai. Contoh nih, ada ubi merah yang sebenarnya kalau dilihat dari daftar barang standarnya seharusnya adalah ubi merah. Karena diinput manual maka banyak human error di sini, salah input atau typo. Ada kedelai kecil yang banyak spasinya, seharusnya di standarnya adalah kedelai kecil.
Terus yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih trik Excel yang sangat simple untuk melakukan data cleansing ini secara otomatis. Sebelum kita bahas, kita copy dulu sheet ini sehingga kita tidak merubah data aslinya. Kemudian misalkan kita insert kolom standar, ini akan kita gunakan untuk standarisasi nama barang. Sebelumnya kita harus identifikasi dulu nih, barang-barang apa aja sih yang nggak standar. Cukup pakai VLOOKUP sederhana dari kolom A, kita VLOOKUP ke daftar barang. VLOOKUP di kolom A, satu kolom indeksnya, karena cuma satu kolom, maka akan muncul beberapa barang yang NA. Maksudnya NA berarti barang tersebut tidak standar, karena tidak ada di list daftar barang. Kalau kita filter, tinggal filter saja yang NA. Ada 4 data barang yang nggak standar. Sebelum kita cleansing, kita kalau mau melogikakan sesuatu masalah di Excel, ya kita harus bisa ketemu dulu bahasa logikanya seperti apa. Kita harus tahu dulu pola kesalahannya. Kalau kita lihat ada 2 pola kesalahan. Yang pertama adalah adanya data typo. Yang kedua adanya spasi berlebih. Kalau di contoh ini adalah spasi berlebih di tengah kata. Kedelai spasi kecil sehingga dia NA. 2 pola ini yang akan kita coba carikan obatnya. Pertama, yang paling mudah dulu, kita akan menghilangkan spasi berlebih. Cukup kita tambahkan fungsi trim di A2 sehingga spasi-spasi berlebih akan hilang. Kedelai kecil yang spasinya berlebih sudah hilang. Cukup dengan fungsi trim. Kemudian untuk yang tipe kedua, untuk typo, gimana caranya? Untuk typo, selain trim, kita juga harus menambahkan rumus lain. Kalau kita lihat di sini ubi merah dan kedelai kecil-kecil, ada karakter yang sebenarnya kita bisa pakai karena nggak sepenuhnya salah. Contoh dari ubi merah, 5, kalau kita misal lihat dari awal, 5 kata pertama itu adalah sebenarnya kata yang masih bisa kita pakai. 5 huruf pertama yang adalah huruf yang bisa kita pakai, yaitu ubi spasi M. Ubi spasi M pada saat kita look up ke daftar barang itu masih bisa kita cari karena ubi spasi M itu bisa untuk mencari ubi merah. Tapi kalau kita ambilnya 6 karakter, maka yang kena adalah ubi spasi me. Maaf, ubi spasi mi kalau di sheet ini. Sehingga ubi spasi mi ini tidak bisa kita cari di list barang karena adanya di list barang adalah ubi spasi mi. Sehingga kita mulai kombinasikan rumus di sini. Karena rumus standar ini masih belum bisa mengobati seluruh permasalahan, maka kita tambahkan rumus namanya if NA. If NA ini fungsinya adalah kita memberikan alternatif rumus pada saat rumus standarnya itu tidak berjalan atau masih menghasilkan NA. Jika NA, maka kita akan memakai rumus, kita copy dulu, maaf. Kita copy dulu rumus yang awalnya standarnya, tapi kita tambahkan tadi, kita mau pakai beberapa huruf di awal saja atau di kiri. Kita ambil, misalkan di sini kita ambil left spasi, left sebanyak, tidak harus 5 huruf, karena kita harus cari keseimbangan yang pas. Kalau terlalu panjang, misalkan kita tadi mengambil 6 karakter, itu terlalu rigid, sehingga nanti banyak keyword atau banyak list barang yang menjadi tidak terkena VLOOKUP kita. Sehingga kita coba cari yang komposisi paling pas. Yaitu kalau menurut saya ini pasnya 4 karakter. Karena kalau 3 karakter, misalkan kayak kedelai, kita hanya ambil cut itu terlalu umum. Jadi harus dicari equilibrium yang pas antara keyword yang umum dengan yang rigid. Sehingga presisinya tepat. Terus kita kombinasikan dengan any character, yaitu petik bintang petik. Ini maksudnya berarti setelah ubi spasi atau kede di kedelai, itu apapun karakter di belakangnya akan dianggap atau akan bisa di VLOOKUP. Cuman di sini ada masalah presisi. Pada saat kita cuma ubi spasi any character atau kede spasi any character, itu nanti ubi putih atau kedelai besar itu bisa masuk ke ubi merah. Kalau ubi putih tadi, kedelai besar bisa masuk ke kedelai kecil dan sebaliknya, sehingga presisinya kurang. Makanya kita kombinasikan
fungsi ini dengan satu fungsi lagi, yaitu write, sehingga presisinya bisa tepat. Kita kombinasikan huruf di awal dengan huruf di akhir, karena yang bermasalah sebenarnya adalah huruf di tengah-tengahnya. Misalkan kita ambil write, jangan lupa di trim dulu. Banyak, kalau kita lihat dari Ubi Mirah, yang bisa kita pakai adalah rah, yaitu sebanyak 3 karakter. Kalau ini kita enter, maka udah solve semua. Kita cek, sudah tidak ada NA di sini. Kalau kita mau cek lagi, ubi putih di salah ketik menjadi ubi patih, tetap di sini ubi putih. Kedelai besar, salah ketik kedelai besar-besar, di sini tetap kedelai besar. Kacang hijau, diketik kurang H misalkan, tetap di sini kacang hijau. Jadi data cleansingnya sudah bisa jalan hanya dengan satu rumus. Ifna, VLOOKUP, trim, left, dan right. Kombinasikan. Pada saat kita bikin laporan dari tabel ini, misal kita masih menggunakan field barang, maka di sini akan ada 16 list barang. Tapi pada saat kita ganti menjadi barang standar, maka yang muncul sudah standar. Hanya 10 list barang sesuai dengan di daftar barang. Oke, sekian pembahasan data cleansing. Sampai jumpa di pembahasan Excel kok bisa yang lainnya. Baik, ya teman-teman, ini contoh ya, contoh data cleansing ya. Nanti dalam praktek kita waktu ujian tidak akan sesulit itu. Itu hanya sekedar contoh bagaimana data cleansing ini berjalan. Kalau pengalaman saya, biasanya data cleansing itu bisa berhari-hari ya. Karena data yang kita peroleh itu sangat banyak dan biasanya kalau untuk output dari sistem informasi yang baru dibangun, itu memang biasanya banyak kesalahan. Dulu pengalaman kita waktu MPN ya, modul penerimaan negara, itu di awal-awal sangat banyak data yang aneh-aneh. Ini misalnya yang kita temui pada waktu itu ya, misalnya untuk bank tertentu, itu terdapat nilai yang sangat fantastis tingginya. Mengapa itu terjadi? Karena setelah kita telusuri, ternyata untuk bank tertentu tersebut, itu otomatis akan menambahkan 0,3. Jadi misalnya angka 1000 di bank tersebut, itu dia cukup mengetik angka 1, otomatis akan diubah menjadi 1000. Ini kejadian di modul penerimaan negara, sehingga pada waktu itu ada satu bank penerimaannya kan luar biasa besar gitu ya, sangat besar sekali nilainya. Akhirnya kita telusuri karena memang sistem di perbankan tersebut memang seperti itu. Jadi secara otomatis menambahkan 0,3 dari yang kita ketik. Itu contoh yang pernah kita temui. Nah, biasanya memang untuk data cleansing memerlukan waktu yang lama. Tadi Pak pembicara di video sekitar 80%. Biasanya kalau dulu sih yang melakukan data cleansing biasanya di pojokan gitu ya, menyendiri, nanti lihat-lihat kira-kira apa yang aneh dan kira-kira yang benar data mana sih. Nah, biasanya kalau ada yang aneh terus nanya ke pengembang aplikasinya atau yang menjalankan programnya, ini kira-kira kenapa sih bisa error dan data mana yang benar. Baik teman-teman, itu tadi sekedar contoh data cleansing ya. Nanti kalaupun nanti ada ujian terkait data cleansing, biasanya ada step-stepnya nanti akan diberitahukan. Ini karena kan levelnya D3 ya, tidak sampai ke level data mentah langsung diberikan tolong data cleansing. Biasanya nanti step-stepnya bagaimana cara pengerjaannya nanti di soal diberitahukan. Jadi teman-teman tinggal mengikuti perintah yang ada di soal. Yang terpenting bagi teman-teman adalah menerapkan berbagai rumus. Jadi untuk rumus-rumus misalnya len, tadi yang ditanyakan di grup ya, itu fungsinya apa, right, left, kemudian trim, itu harus sudah hafal di luar kepala. Nah, latihan kita hari ini nama filenya bukan jawaban soal latihan ya, salah. Saya cek dulu ya nama filenya apa sih.
Ini file soal tambahan kita. Ini sudah bisa di-download. Semoga tidak salah saya mengupload di Google Drive ya. Filenya ini. Ini adalah soal tahun-tahun sebelumnya di ujian tengah semester. Jadi ada pengantar semacam ini ya. Jadi waktu mengerjakan soal terpaksa tidak langsung mengerjakan, harus baca-baca soal. Ini kira-kira apa yang dimaksud dari pertanyaan. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Nah, seperti yang telah saya terangkan di depan tadi, salah satu rumus di Excel yang bisa digunakan untuk data validation, validasi data adalah di menu data yang di atas ya, ini ada formula, data, review, dan sebagainya. Di sini ada data, kemudian ini ada data validation. Nah, ini bisa dipilih ya. Biasanya ini kita yang paling atas nanti kalau melakukan validasi. Ini saya kasih contoh ya untuk latihan. Saya kasih contoh misalnya untuk kategori produk. Kategori produk mana? Pengisian nama kategori produk harus menggunakan data master kategori produk. Nah, di sini dilihat masternya, itu ada di sebelah kanan. Master kategori produk. Nah, ini masternya ini ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal diklik saja. Ini kan berupa data validation. Dan list apa yang harus terisi sudah ada. Jadi kita blok semua. Kemudian tadi ini data, kemudian data validation. Klik. Nah, di sini ada setting ya. Settingnya kita pilih yang list. Kemudian source-nya sesuai dengan soal kita ambilkan dari ini. Masuk kita enter. Nah, di sini ada input message. Misalnya kita kasih title namanya kategori ID, katakanlah. Kemudian input message-nya apa? Misalnya kita isi dengan isilah kategori produk yang sesuai. Nah, di sini ada input message, kemudian ada error alert. Error alert ini maksudnya adalah jika data yang kita entry ternyata tidak benar, itu pesan errornya apa? Pesan ID, katakanlah title-nya. Kemudian error message-nya data yang Anda masuk. Data yang Anda masukkan salah. Sebentar. Langsung kita klik OK. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah selesai ya untuk yang kategori produk. Untuk yang lain-lainnya silakan dicoba-coba. Nah, bagaimana persyaratannya itu bisa dilihat di petunjuk soal. Misalnya ini kita praktekkan ya. Tadi kita sudah ini ya, sudah memilih. Misalnya ini elektronik, kemudian berikutnya dan seterusnya. Ini untuk yang 2A, sementara untuk yang 2B ini ada beberapa isian yang harus kita isi. Saya berikan contoh untuk yang nomor dokumen. Ini contohnya kalau kita lihat ya, ini kan raw datanya ya sebelah kiri ya. Raw data dokumen import. Kemudian ada nomor dokumen import. Ini kalau kita lihat, untuk dokumen import ini berasal dari digit yang terakhir ya. Digit yang terakhir. Jadi bisa kita isi dengan karena di sebelah kanan kita menggunakan right. Teksnya yang ini, yang D21. Nah, kemudian ditanya berapa jumlah karakternya. Seingat saya 19 ya. Nanti bisa dihitung sendiri, 19. Nah, sudah benar.
Tinggal diklik 2 kali, turun ke bawah. Baik teman-teman, ini untuk latihan hari ini. Nanti kalau teman-teman sudah bisa menyelesaikan salah satu, tidak harus semua, nanti bisa volunteer untuk presentasi. Presentasinya bisa apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Misalnya mau presentasi yang ini, yang nomor 1, bisa. Nanti yang lain juga bisa. Cuma nanti untuk kelas ini nanti paling lambat jam 6 sore nanti dikumpulkan ya lewat PC nanti ya. Seperti biasa. Ini penjelasan untuk latihan ya, latihan tambahan. Misalnya ini untuk tambahan ya, tanggal impor. Ini berarti kan data validation, kemudian, nah ini settingnya tentu tinggal dicari yang date misalnya, dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat ini dimulai tahun berapa, berakhir tahun berapa. Untuk yang lainnya bisa dilanjutkan, yang ini contohnya sudah saya kasihkan. Untuk yang 2B ini juga sudah contoh. Ini untuk latihan hari ini. Sementara untuk kelompok 3, apa yang harus dikerjakan masih sesuai dengan materi kita tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Kemarin mahasiswa banyak yang tidak bisa menjawab dengan tepat. Ini karena kebingungan. Ini soalnya kan ada 13 nih. Dia kebingungan bagaimana cara menjawabnya. Maka di sini saya kasih tambahan informasi. Tiap jawaban dikerjakan dalam satu sheet. Jadi misalnya ini tambah 1 sini. Di sini ditulis jawab 1. Ini untuk memudahkan cara pengerjaan dan cara menjawabnya. Meskipun nanti harus berkali-kali melakukan copy paste ya. Ada juga yang menjawab 13 pertanyaan dijawab dalam satu sheet. Ini bagi penilik kesulitan nih untuk menjawab pertanyaan pertama, jawabannya di mana, itu kesulitan. Misalnya untuk yang kesalahan periode, nanti ini bisa dilakukan dengan filtering, nanti langsung ketahuan nanti. Langsung ketahuan. Mana yang tahun 2014, mana yang bukan. Nah, langsung loncat ke nomor yang 13, data kosong. Ini tadi pakai rumus apa tadi? Pakai rumus bisa is blank atau count blank tadi. Kalau count blank berarti jumlah yang kosong berapa. Kalau yang ditanya adalah data kosong, maka bisa menggunakan is blank. Nanti kalau jawabannya true, berarti datanya kosong. Ya, nanti tinggal dikasih tanda saja mana yang kosong. Ini yang untuk tugas kelompok 3 yang dipresentasikan minggu depan. Nah, sekarang silakan teman-teman untuk ini mencoba latihan. Ada waktu sampai jam 10 kurang 15 ya. Nanti kalau teman-teman bisa menjawab sebelum jam itu, nanti silakan resign untuk menambah nilai aktivitas teman-teman. Tadi kira-kira jelas ya untuk ini, untuk petunjuknya tadi. Ya, silakan. Ini Pak, filenya kami belum nemu Pak. Belum nemu ya? Iya Pak. Wah, sebentar, saya cek dulu ya. Takutnya salah ya. Sebentar ya, saya ini. Seingat saya nih, sudah saya upload tadi pagi. Atau semalam ya, tadi pagi sih. Sebentar, ini kelas.
Oh iya, ini saya ya. Ini salah upload nih. Ini saya dulu ya. Oke, terima kasih infonya. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah terlihat. Untuk ID pemohon, kita lakukan hal yang sama. Cuma yang untuk ID pemohon ini saya masih ada sedikit yang dipertanyakan, Pak. Iya. Jadi kita blok dulu yang ingin kita validasi selnya. Lalu kita pilih data validation. Nah, di sini karena tadi di ketentuannya hanya dapat diisi 9 karakter angka. Artinya kita di sini memilih, nah ini Pak, text length. Kalau saya pakai text length, terus karena 9 karakter, saya pilih ini equal to dengan karakter 9. Lalu tadi kan di soal juga diminta untuk isi input message dan error alert-nya. Silakan kita isi. Nah, di sini sudah kita input. Nah, jika kita input kurang dari 9, maka akan muncul notif seperti ini. Nah, cuman saya bingung, kalau untuk khusus angka saya masih bingung, Pak. Soalnya kalau misalnya ini bisa diisi huruf juga soalnya. Nah, seperti itu. Yang ini ada dua cara ya. Coba di blok dulu deh. Berarti kita milihnya bukan text length, tetapi pakai number ya. Number ya. Number. Yang between, coba between. Ya udah. Tinggal 1, 0-nya 1, 2, 3. 0-nya 8 ya. 1, diisi 1, 9-nya 0-nya 8 kali. Yang di atas. Terus sampai 8 kali. Sampai ini. Sampai Pak? Ya pokoknya ini digitnya 9 ya. Yang bawah ini digitnya juga 9. Pakai 9 sampai 9 kali ya. Udah. Oh iya, paham. Itu salah satu cara. Tapi ada cara yang lain sih, tapi nanti saya berikan belakangan. Tapi yang mudah itu sih. Coba sekarang diisi huruf, bisa nggak? Huruf yang jumlah. Benar, Pak. Ya udah itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Tadi Diki ya. Masih ada 3 menit. Mungkin 1-2 teman-teman yang mau sharing, kami persilakan. Izin mencoba, Pak. Oke, silakan. Presensi nomor 6. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Nomor absen 6. Di nilai pabean, yang pertama kan kita blok dulu. Terus kalau udah data validation, kemudian kalau saya whole number, kemudian karena minimalnya 1.500, maka datanya harus greater than 1.500. Ininya dimasukin 1.500. Dan input message-nya nilai pabean dan isikan nilai pabean yang sesuai. Error alert-nya nilai pabean yang diisikan kurang dari 1.500. Jadi kalau misalnya diisinya hanya 1.000, maka yang keluar akan seperti itu. Tadi ketentuannya apa? Minimal berapa tadi? 1.500, Pak. Kalau greater than 1.500, berarti 1.500-nya masuk nggak? Itu Pak harus di atas 1.500 gitu. Saya atas, agak ada benar. Oke. Baik, masih satu lagi yang mau sharing, kalian silakan. Pak, izin sharing. Oke, silakan.
Yang nomor 2 ya, Pak. Oke, silakan. Kalau yang di sini yang bagian kode impor, Pak. Ini mohon dikoreksi ya, Pak, kalau salah. Di Oh, bagian kode impor itu pakainya MIT, Pak. Jadi MIT D22, terus mulai start awalnya kelima, huruf kelima, terus jumlahnya ada 2. Terus gini Pak hasilnya. iya, udah benar sih, udah benar ya. Aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Masih ini ya, ada kesempatan satu lagi. Izin sharing, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Mau izin sharing yang terkait soal 2B di bagian kategori produk impor. Nah, itu saya memakai rumus MIT dan LEN. Jadi, MIT-nya itu di sel 21, di urutan yang ke-8, terus yang LEN-nya itu di sel 21, terus jumlah karakternya itu 27 gitu, Pak. Jadinya muncul seperti ini gitu, dikurang 27. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, saya kira cukup ya. Sudah 2 menit menjelang pukul 10. Untuk yang lainnya silakan dilanjutkan waktu sampai dengan pukul 6 sore ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, tapi saya tidak akan menjawab langsung ke jawaban ya. Nanti kira-kira ini bisa diselesaikan dengan rumus apa, nanti akan saya sampaikan. Baik, teman-teman, saya kira nih ya, kuliah kita hari ini cukup di sini. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Ini posisi terakhir full nih, 31, 30 mahasiswa, 1 dosen. Nah, terima kasih. Saya akhiri kuliah kita pagi ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.